Nah, setelah tadi teman-teman udah pelajari ya hakikat organisasi itu apa, kemudian perbedaan individu dalam organisasi itu apa. Sebenarnya perbedaan-perbedaan dalam organisasi ini, sebenarnya perbedaan individu dalam organisasi ini akan terwujud ke yang namanya perilaku. Sekarang kita akan bahas kembali ya, ini dari PU Psikologi Umum, kalian juga pasti sudah belajar tentang perilaku itu apa. Tapi mari kita ulang supaya teman-teman sebagai lulusan psikologi, kalian lebih mantap sebagai ahli perilaku. Kayak gitu. Oke, apapun perbedaannya, hal tersebut akan nampak dari perilaku. Coba sih ingatkan saya apa yang dimaksud dengan perilaku itu. Sambil kalian mengingat-ingat, langsung diketik di komen ya, kolom komentar. Oke, ya, betul. Perilaku itu adalah segala sesuatu yang tampak, yang terlihat, yang bisa kita ukur. Nah, biasanya perbedaan individu itu nanti munculnya ke dalam bentuk perilaku. Ada beberapa prinsip menurut teori psikologi terkait dengan perilaku. Coba kalian lihat PPT-nya. Prinsip perilaku individu yang pertama yaitu the lawfulness of behavior, the stimulus, atau kodenya S. Perilaku atau tingkah laku manusia itu timbul karena adanya stimulus. Tidak ada tingkah laku yang terjadi tanpa stimulus. Stimulus merupakan sebab terjadinya tingkah laku. Makin besar stimulus, makin besar kemampuannya untuk menggerakkan tingkah laku. Nah, ini kalau kalian masih ingat pelajaran psikologi umum, apapun yang berkenaan dengan indrawi kita, dengan sensori kita, atau ketika kita mendapatkan rangsangan, itu pasti akan memunculkan reaksi. Ya kan? Ya memang tidak sesederhana itu ya prosesnya ya. Kita nggak perlu ngulang lagi mata kuliah PU. Tapi dalam prinsip perilaku individu, the lawfulness of behavior, dinyatakan bahwa setiap perilaku kita pasti diawali dengan adanya stimulus. Ketika kita mendapatkan rangsangan, kita akan berperilaku. Itu prinsipnya. Nah, semakin besar kita menerima rangsangan dari luar, semakin besar pula suatu perilaku akan muncul kayak gitu ya. Contohnya kayak gini. Ketika Anda mendapatkan stimulus nilai bagus, maka Anda akan happy. Perilaku Anda misalnya tersenyum atau menunjukkan ekspresi gembira seperti itu ya. Kemudian ditambah lagi ada informasi lagi tentang sesuatu yang lebih membahagiakan. Otomatis perilaku Anda makin diperkuat. Perilaku bahagia Anda itu makin diperkuat. Nah, itu maksudnya dari the lawfulness of behavior. Oke, coba kita lihat yang kedua. Prinsip yang kedua adalah the lawfulness of behavior, the organism. Perilaku individu adalah respon dari interaksi antara stimulus yang ada di luar individu dengan diri individu. Organismenya atau individunya yang menentukan perilakunya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita lihat dari konsep ini sama aja dengan konsep yang tadi. Cuma kalau yang pertama tadi, yang S, itu fokusnya pada stimulusnya. Jadi pada rangsangannya yang masuk ke kita. Kalau ini adalah organismenya alias kitanya. Jadi stimulus apapun yang masuk ke kita, yang akan kita proses dalam proses mental kita, dan akan kita wujudkan pada perilaku kita ya akan menjadi penentunya ya kita sendiri. Clear ya? Karena kita organismenya kayak gitu. Ketika Anda mendengar berita bahagia, Anda yang bisa menentukan respon Anda, ya enggak? Kalau misalnya Anda mendengar kata, let's say kita ya tadi happy yang sekarang agak negatif, misalnya nilai Anda jelek kayak gitu. Anda yang akan menentukan perilaku Anda, apakah perilaku Anda akan menggambarkan kesedihan Anda atau perilaku Anda tidak menggambarkan kesedihan Anda. Misalnya kalau kayak gini, kalian tanya ke si doi gitu lah. Kamu kenapa? Misalnya, let's say dalam hatinya si doi itu memang ada sedih banget. Tapi kan bisa saja dia menunjukkan perilaku mana? Gak apa-apa kok. Atau menunjukkan perilaku yang tidak kenapa-kenapa. Karena apa? Karena yang menentukan
perilakunya seperti apa ya kalian sendiri, ya kita sendiri sebagai organisme. Nah, itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah the accomplishment atau A. Prinsip perilaku individu yang ketiga ini menyatakan bahwa apa yang dapat dicapai dan tidak dapat dicapai oleh suatu perbuatan membentuk suatu pengalaman. Pengalaman yang pahit dari kegagalan cenderung untuk dihindari, sedangkan pengalaman menyenangkan cenderung dipertahankan. Kegagalan dan kesuksesan akan membentuk pola perbuatan yang dijadikan untuk dipertahankan bagi perbuatan berikutnya. Ini simple banget sih maksudnya. Nah, jadi kan tadi ada stimulus, kemudian kalian akan ada perilaku. Nah, suatu proses yang panjang itu akan membentuk pengalaman buat kalian. Pengalaman itu katanya ada dua, ada pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman tidak menyenangkan. Kalau pengalaman yang menyenangkan, otomatis kalian atau kita juga cenderung ingin mengulang kembali pengalaman itu. Yalah, kalau misalnya kita dapat nilai bagus, ya kita suka dong untuk mendapatkan nilai bagus lagi. Kita suka dong untuk mengalami perasaan senang itu kembali, kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita mengalami peristiwa yang menyedihkan, ya kita tidak mau untuk kembali merasakan pengalaman yang menyedihkan itu. Itu yang the accomplishment, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang keempat adalah the lawfulness of behaviors, the mix. Jadi campur katanya. Perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja. Perilaku bisa diubah dan pendekatannya ada dua, yaitu pendekatan mentalistik dan pendekatan empiris. Nah, ada asumsi di sini ya. Bisa saja perubahan S lebih efektif. Maksudnya stimulusnya itu yang kita rubah. Atau O lebih efektif. Atau respon kita, perilaku kita yang berubah. Misalnya kalau S lebih efektif itu ya, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya kita akan berusaha menghindari stimulus-stimulus yang negatif dan mencoba mendapatkan stimulus-stimulus yang lebih positif, kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya organisme yang lebih efektif, ya apapun stimulusnya, apapun rangsangan yang kita terima, mau dia bahagia, mau dia menyenangkan, mau dia menyedihkan, atau suatu yang negatif, ya kita ya akan menyesuaikan perilaku kita. Atau keduanya secara simultan, secara bersamaan, kayak gitu. Nah, untuk perilaku bisa diubah dengan pendekatan mentalistik dan empiris, itu silakan kalian pelajari dan kemudian tuliskan di kolom komentar apa yang dimaksud dengan perilaku bisa diubah dengan pendekatan mentalistik dan perilaku bisa diubah dengan pendekatan empiris. Itu tugas kita. Silakan dituliskan di kolom komentar. Kemudian nanti untuk next week kita akan membahas, karena itu akan terkait dengan topik kita di minggu depan. Oke? Jadi apa yang kalian pelajari hari ini? Recapnya seperti apa? Oke, sebagai recap, Anda hari ini sudah mempelajari tentang hakikat organisasi. Anda sudah mengulang kembali, mengingat kembali harapannya ya, apa yang maksud dengan organisasi. Anda diharapkan sudah paham konsep organisasi dan level organisasi. Kemudian yang kedua, Anda sudah mempelajari juga tentang perbedaan individu. Tentang apa yang dimaksud dengan perbedaan individu, apa saja perbedaan individu dalam suatu organisasi, dan mengapa perbedaan individu itu penting bagi kita sebagai asesor dan sebagai organization developer, dan mengapa pengetahuan tentang perbedaan individu ini penting juga diketahui dan diidentifikasi oleh pemilik perusahaan, industri, atau penggerak di suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, kita mengulang kembali tentang konsep tentang perilaku. Perilaku adalah suatu yang bisa kita lihat, tindakan kita, tingkah laku kita yang bisa juga diukur, dan juga prinsip tentang perilaku itu sendiri. Nah, prinsip perilaku itu sendiri kan ada 4. Yang pertama
Ada stimulus masuk ke kita, ada proses mental di dalamnya. Kemudian muncul yang O, organisme atau kita sendiri, bagaimana kita merespon stimulus itu. Kita bisa jadi penentu nih, apakah kita akan merespon sesuai dengan stimulus yang diberikan atau kita mengeluarkan respon yang lain. Kemudian yang ketiga adalah the accomplishment. Bagaimana suatu stimulus yang kemudian kita respon akan menjadi suatu pengalaman bagi kita. Nah, cenderung manusia itu akan menginginkan agar supaya pengalaman yang menyenangkan itu terulang kembali. Dan cenderung kita akan menghindari sesuatu yang kurang menyenangkan. Kemudian prinsip yang keempat adalah the mix. Bagaimana perilaku sebenarnya itu bisa dirubah. Ingat, ada exit card sebelum perkuliahan ini berakhir. Apa yang dimaksud dengan perubahan perilaku dengan pendekatan mentalistik, dan apa itu perubahan perilaku dengan menggunakan pendekatan empirik. Oke rekan-rekan, untuk minggu depan Anda akan mulai belajar alat tes psikologi. Kita akan mempelajari alat tes tentang asesmen organisasi. Jadi diharapkan minggu depan semuanya bisa ikut kelas dan selalu pantau di bela.ukwms.ac.id. Nah, bila Anda punya pertanyaan atau ingin sharing atau ingin cerita atau apapun itu, silakan boleh japri ataupun di komen di Bela atau di grup WA. Baik, kalau begitu demikian untuk kelas hari ini. Semoga Anda sehat selalu, Anda bahagia selalu, dan terus berkarya. Sampai jumpa.